Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nosianti Adia Safitri akan menyampaikan uraian mengenai konteks kelas. Dimulai dengan deskripsi konteks kelas di mana instruksi matematika berlangsung. Kemudian memfokuskan secara khusus pada apa yang diketahui tentang praktik pengajaran dan pembelajaran matematika di kelas prasekolah dan taman kanak-kanak. Seperti kapan hal itu terjadi, seberapa sering, dan dalam konteks apa. Hasil dari beberapa penelitian besar tentang ruang kelas pra-taman kanak-kanak atau PRAKA dan taman kanak-kanak melukiskan gambaran rinci tentang bagaimana anak-anak menghabiskan waktu mereka dalam pengaturan ini dan kualitas pengalaman belajar mereka. Kemudian menarik secara khusus pada dua studi yang dilakukan oleh Pusat Nasional untuk Perkembangan dan Pembelajaran Dini atau The National Center for Early Development and Learning atau NCEDL, dan studi longitudinal anak usia dini taman kanak-kanak atau The Early Childhood Longitudinal Study Kindergarten atau ECLS. Nah, NCEDL ini melakukan dua studi utama tentang ruang kelas PRAKA dan taman kanak-kanak yang didanai negara, yaitu studi prasekolah atau MS multinegara 6 negara bagian, studi program pendidikan awal atau SWIP yang terdiri dari 5 negara bagian. Meskipun tidak satupun dari studi ini memasukkan sampel perwakilan nasional, namun pada 2001 sampai 2002, hampir 80% dari semua anak di Amerika Serikat yang berpartisipasi dalam taman kanak-kanak yang didanai negara berada di salah satu dari 11 negara bagian ini. Jadi jika digabungkan, kedua studi ini memberikan data observasi di lebih dari 700 ruang sekolah prasekolah dan 800 ruang kelas TK di seluruh Amerika Serikat dan menawarkan jendela unik tentang pengalaman kelas anak-anak. Nah, penting untuk dicatat bahwa ruang kelas yang dimasukkan dalam studi ini hanya jika mereka menerima dana PRAKA negara bagian, sehingga hasilnya tidak mewakili segmen yang lebih besar dari peluang sekolah untuk anak usia 4 tahun. Ruang kelas PRAKA yang didanai negara adalah bagian kecil dari ruang kelas anak usia dini, umumnya dengan pendanaan yang lebih besar dan regulasi serta pemantauan yang lebih ketat daripada ruang kelas anak usia dini yang lebih besar. Nah, studi ini harus ditafsirkan dalam konteks ini. Nah, dalam kedua studi tersebut, ruang kelas diamati dengan menggunakan berbagai ukuran untuk menangkap konten dan kualitas peluang belajar dan materi yang diberikan kepada anak-anak, termasuk skala peringkat lingkungan anak usia dini atau Early Environment Rating Scale. Kemudian Classroom Scoring System, ini tuh sistem penilaian kelas. Dan yang terakhir yaitu emerging academic atau snapshot akademisi yang muncul. Nah, kemudian bagaimana anak-anak menghabiskan waktu di pre-kindergarten dan kindergarten? Hasil dari kedua studi NCEDL yaitu MS dan SWIP menunjukkan bahwa anak-anak dalam program PRAKA negara bagian menghabiskan banyak waktu untuk tidak terlibat dalam semua jenis aktivitas instruksional. Nah, jadi menggunakan snapshot akademik yang muncul, kedua studi ini yaitu NCEDL mencatat proporsi waktu yang dihabiskan di semua bidang utama kurikulum, menilai jumlah waktu yang dihabiskan siswa dalam membaca, bahasa lisan, dan kegiatan kesadaran fonemik, menulis, matematika, sains, studi sosial, estetika, dan aktivitas motorik halus dan kasar. Setiap area didefinisikan secara luas sehingga waktu yang dihabiskan dalam permainan drama, area blok, mewarnai dengan spidol, berbicara dengan guru tentang hal-hal di luar sekolah, dan menyanyikan lagu dimasukkan dalam salah satu area ini. Selama hari prasekolah, rata-rata siswa menghabiskan 44% waktunya untuk tidak terlibat dalam kegiatan kurikulum ini.
Apa yang dilakukan anak-anak selama waktu non-instruksional ini? Di ruang kelas prasekolah, sebagian besar waktu, yaitu 22%, dihabiskan untuk kegiatan rutin seperti transisi, mengantri, atau cuci tangan. Beberapa waktu atau 11% juga dihabiskan untuk makan dan ngemil. Yang penting, waktu rutin, makan, dan kudapan dapat dimasukkan sebagai waktu instruksional jika misalnya guru dan anak-anak terlibat dalam percakapan, menyanyikan lagu, atau memainkan permainan angka selama transisi. Tetapi beberapa guru prasekolah atau taman kanak-kanak tampaknya memanfaatkan kesempatan belajar yang muncul selama masa transisi atau menggunakan strategi untuk mendapatkan hasil maksimal dari waktu ini di kelas. Kemudian jenis peluang pembelajaran apa yang paling sering dihadapi anak kecil, yaitu dari semua area konten, anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu dalam bahasa dan kegiatan literasi daripada yang lain, yaitu 14% dari hari yang diamati di prasekolah dan 28% dari hari yang diamati di taman kanak-kanak. Tak satu pun dari area utama lainnya terjadi lebih dari 10%. Secara rata-rata pada hari tertentu, anak-anak Praka dalam studi NCIDL dihadapkan pada konten matematika hanya dalam 6% dari pengamatan, dan anak-anak taman kanak-kanak dihadapkan pada matematika rata-rata 11% setiap hari. Pertanyaan lain yang relevan menyangkut penggunaan berbagai konteks pengajaran, seperti pilihan bebas atau waktu tengah atau instruksi seluruh kelompok. Dari data studi NCIDL menunjukkan ada perubahan besar dalam konteks pembelajaran yang disukai dari prasekolah ke taman kanak-kanak. Anak-anak di ruang kelas prasekolah menghabiskan rata-rata 33% hari sekolah dalam pilihan bebas atau waktu tengah, dibandingkan dengan 6% dari itu di ruang kelas taman kanak-kanak. Begitu berada di taman kanak-kanak, baik pengajaran seluruh kelompok maupun waktu individu, di mana anak-anak bekerja secara mandiri di meja, menjadi lebih sering. Di seluruh taman kanak-kanak dan prasekolah, guru jarang menggunakan instruksi kelompok kecil. Selanjutnya, kualitas interaksi guru di prasekolah dan taman kanak-kanak. Data NCIDL juga memberikan jendela ke dalam kualitas interaksi guru anak dan instruksi yang anak-anak kecil paparkan, menggunakan kerangka kelas untuk peluang belajar anak-anak di PAUD dan kelas dasar. Kerangka kelas menangkap 3 domain luas dari instruksi kelas, yaitu dukungan emosional, organisasi kelas, dan dukungan instruksional, serta dimensi yang lebih spesifik di setiap domain. Kerangka kelas berasal dari dasar, penelitian berbasis teori tentang lingkungan kelas, dan penelitian tentang praktik pengajaran yang efektif. Dan itu selaras dengan baik dan berbagai konseptualisasi pengajaran yang efektif dan bukti empiris tentang praktik yang efektif. Dukungan emosional di prasekolah dan taman kanak-kanak. Hasil NCIDL menunjukkan bahwa di seluruh prasekolah dan taman kanak-kanak, anak-anak rata-rata mengalami interaksi yang cukup positif dengan guru di ruang kelas yang dikelola dengan baik. Kira-kira 1/3 dari anak-anak dalam penelitian ini berada di ruang kelas yang ditandai dengan dukungan emosional berkualitas tinggi, baik di Praka dan taman kanak-kanak. Jadi dukungan emosional guru mungkin memiliki hubungan langsung dengan pembelajaran siswa, serta hubungan tidak langsung di mana dukungan emosional mendorong keterlibatan yang pada gilirannya mengarah pada prestasi yang lebih besar. Fungsi sosial dan emosional anak-anak di kelas semakin dikenal sebagai indikator kesiapan sekolah dan target potensial untuk intervensi. Anak-anak yang lebih termotivasi dan terhubung dengan orang-orang lain di tahun-tahun awal sekolah jauh lebih mungkin untuk membangun lintasan perkembangan yang positif, baik dalam domain sosial dan akademis. Selanjutnya ada beberapa bukti bahwa dukungan emosional mungkin sangat penting
untuk mendukung perkembangan akademik siswa dengan kesulitan sosial dan emosional. Penelitian non-eksperimental terbaru di ruang kelas dasar menunjukkan bahwa mungkin ada hubungan langsung antara dukungan emosional dan pengetahuan matematika siswa. Kemudian, organisasi dan manajemen kelas. Ruang kelas berfungsi baik dan memberikan banyak kesempatan untuk belajar ketika siswa berperilaku baik, secara konsisten melakukan sesuatu dan tertarik serta terlibat dalam tugas-tugas pembelajaran. Singkatnya, anak-anak diatur dengan lebih baik di lingkungan kelas yang diatur dengan baik. Dalam studi NCEDL, dimensi ruang kelas ini diukur dengan menggunakan kelas atau CLASS. Secara umum, kualitas organisasi kelas dan manajemen ruang kelas anak usia dini yang diamati dalam studi NCEDL cukup positif. Kelas yang khas dicirikan oleh campuran periode produktif dengan anak-anak terlibat dalam pembelajaran dan periode lain di mana masalah perilaku yang signifikan mengganggu pembelajaran atau guru gagal untuk secara aktif melibatkan anak-anak dalam kesempatan belajar. Dan yang terakhir yaitu dukungan instruksional. Memprihatinkan adalah hasil yang menunjukkan tingkat dukungan instruksional yang sangat rendah di seluruh PAKA dan taman kanak-kanak, sebagaimana diukur oleh kelas dan ECERSR. Di kelas, dukungan instruksional mencakup 3 dimensi dukungan untuk pengembangan konsep, kualitas umpan balik, dan permodelan bahasa. Interaksi antara orang dewasa dan anak-anak adalah mekanisme kunci di mana dukungan instruksional ini diberikan kepada anak-anak di tahun-tahun awal sekolah. Seorang anak mendapat lebih banyak dari suatu kegiatan jika guru secara langsung berinteraksi dengan anak dengan cara yang disengaja atau jika partisipasi anak dalam kegiatan telah cukup didukung oleh guru sebelum memulai kegiatan, sehingga anak dalam bermain lebih disengaja dalam tujuan kegiatan. Demikianlah uraian dan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.